Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Nuraini. Kali ini saya akan kembali sharing terkait dengan tugas guru penggerak di modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Di dalam aksi nyata ini nanti akan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu praobservasi, observasi terhadap rekan sejawat yang mengajar di dalam kelas, dan juga diskusi tindak lanjut atau pasca observasi. Nah, seperti apa jalannya diskusi saya dalam 3 tahapan tersebut? Yang pertama kali yang akan saya lakukan adalah diskusi dengan rekan sejawat Ibu Wiwit Widawati dalam kegiatan praobservasi. Yuk, ikuti saya. Halo Bu Wiwit, apa kabarnya? Kabarnya baik Bu Ida, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik Bu Wiwit. Jadi kita nanti akan melakukan proses praobservasi, di mana nanti sebelumnya kita akan mendiskusikan terlebih dahulu apa yang akan Bu Wiwit lakukan ketika nanti saya melakukan observasi di dalam kelas. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu untuk Bu Wiwit, apakah berkenan ketika saya nanti observasi saat Bu Wiwit mengajar? Baik, boleh Bu Ida, saya izinkan nanti jenengan bisa mengobservasi saya langsung ketika saya mengajar. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Nah, ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan ketika diskusi awal kita dalam praobservasi, karena ini adalah persiapan saat observasi, dan nanti setelah observasi kita akan melakukan diskusi lagi terkait dengan pasca observasi atau diskusi tindak lanjut. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan, harapannya Bu Wiwit bisa menceritakan apa saja yang akan Bu Wiwit lakukan ketika nanti observasi, agar di observasi lebih mantap lagi persiapannya. Nah, di sini nanti saat observasi saya tidak bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi kinerja Bu Wiwit saat mengajar. Saya di sini sebagai rekan kerja, rekan sejawat Bu Wiwit untuk mitra kita belajar bersama agar kompetensi kita berkembang secara bersama-sama. Gitu ya Bu Wiwit ya. Nah, oke, Bu Wiwit, saya ingin bertanya, kira-kira nanti saat Bu Wiwit observasi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Wiwit capai apa ya? Jadi begini Bu, nanti rencananya saya akan mengajarkan tema 8. Ya. Subtema 1 pembelajaran yang ke-1 yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, adapun nanti yang menjadi tujuan pembelajaran saya Bu ya, saya berharap setelah nanti anak-anak melihat video yang saya tayangkan, baik itu tentang rotasi, tentang revolusi, gerhana bulan dan gerhana matahari, anak-anak itu bisa memahami, kemudian nanti mereka bisa menuangkannya, pemahaman mereka menuangkan ke dalam bentuk yang mereka sukai. Jadi nanti tergantung gaya belajarnya ya Bu, bisa auditori, bisa visual maupun audiovisual seperti itu. Oke, berarti ini yang bisa saya simpulkan bahwa Bu Wiwit ini akan membuat sebuah media, mungkin ya, media audiovisual begitu, ditayangkan. Nah, berarti nanti pembelajaran yang Bu Wiwit lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan titik tekannya adalah diferensiasi produk. Oke, baik. Nah, Bu Wiwit, setelah kita tahu tentang tujuan pembelajarannya, kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Bu Wiwit capai dalam pembelajaran kali ini? Jadi begini Bu, dengan pembelajaran ini nanti saya menekankan pada keterampilan dan pengetahuan anak-anak. Jadi saya berharap apa yang mereka amati, yang mereka dapatkan ketika proses pembelajaran bisa dipahami dan bisa terampil menerapkan sesuai dengan minat mereka. Oke, berarti maksudnya produknya itu Bu. Iya, berarti di keterampilan dan pengetahuan ya Bu Wiwit ya, dalam materi rotasi, revolusi bumi, dan gerhana bulan dan matahari. Baik. Nah, kalau untuk pelaksanaannya nanti observasi, kira-kira strategi yang Bu Wiwit lakukan nanti bagaimana? Mulai dari metode mungkin. Jadi nanti begini Bu, mungkin untuk strateginya saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya berusaha menggunakan video itu untuk memfasilitasi belajar anak-anak sesuai dengan gaya belajar. Nah, kalau untuk metodenya nanti mungkin saya akan menggunakan PBL, Project Based Learning, dari penyelesaian masalah. Jadi itu saya harapkan anak-anak bisa melatih mereka untuk berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Juga mungkin ada diskusi, jadi anak-anak nanti
ada yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan dan yang lainnya menanggapi seperti itu. Oke, untuk media berarti tadi video ya Bu Ya, Wiwit ya? pembelajaran yang saya tayangkan melalui proyektor. Oke, berarti ini nanti metodenya kita membuat metode pembelajaran berdiferensiasi Ya. dengan model pembelajaran problem based learning atau yang berbasis masalah ya, dengan medianya video. Bukan begitu ya Bu Wiwit Ya. ya? Nah, perencanaannya kapan nih Bu Wiwit akan melakukan pembelajarannya? Ya, karena sekarang saya ada di posisi tema 7. Iya, Insya Allah hari Rabu depan, Bu. hari Rabu depan. Iya. Hari Rabu depan jam keberapa Bu Wiwit? Jam ke 1 sampai 4, Bu, untuk tema. Oke, berarti jam ke-1 sampai jam ke-4 dari Rabu depan saya mohon izin ke Bu Wiwit untuk melakukan observasi kelas yang tadi saya tekankan bahwa saya tidak berniat untuk menilai ataupun mengevaluasi kinerja pembelajarannya Bu Wiwit. Begitu nggak Bu Wiwit? Iya, Bu. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir nih Bu Wiwit, Iya. sekaligus pertanyaan pamungkas. Iya. Dari diskusi kita kali ini apa nih yang bisa Bu Wiwit ambil? Nah, jadi gini, intinya pembelajaran saya nanti menggunakan pendekatan berdiferensiasi yang saya fasilitasi dengan materi ajar menggunakan video. Kemudian penekanannya nanti adalah di kemampuan pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Oke, mungkin ada lagi yang mau Bu Wiwit sampaikan? Sementara ini kayaknya masih itu, Bu. Iya, baik Bu Wiwit. Terima kasih untuk diskusi awal kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan observasi yang sudah kita sepakati hari dan juga tanggalnya tadi ya Bu Wiwit. Dan nanti setelah observasi kita lanjutkan lagi dalam diskusi tindak lanjut atau pasca observasi. Terima kasih waktunya Bu Wiwit. Jaga kesehatan selalu. Sekian diskusi awal mengenai pra-observasi dan kita lanjutkan lagi videonya nanti ketika saat observasi di kelas saat saya mengamati Bu Wiwit dalam mengajar dan juga diskusi tindak lanjut atau pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Itu merasakan di sekitarnya gelap apa terang? Gelap. Ketika kita belajar seperti saat ini, lingkungan di sekitar kita gelap apa terang? Gelap. Sudah tahu bedanya ya, berarti ada malam dan juga ada siang. Kira-kira pernah apa tidak terpikir di benak kalian, kok iso yo saiki moro-moro awan, sekarang tiba-tiba siang hari dan waktu berjalan begitu saja tiba-tiba sudah jadi malam. Kira-kira pernah apa tidak terpikir di benak anak-anak kalian semuanya? Pernah? Pada tahapan ini terlihat guru memberikan apersepsi kepada murid mengenai proses rotasi dan juga revolusi bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Setelah memberikan apersepsi kepada murid, guru masuk ke dalam tahapan inti yaitu menayangkan video pembelajaran terkait dengan proses rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya kepada bumi dan juga kehidupan manusia. Penayangan video ini juga merupakan salah satu tujuan dari memfasilitasi gaya belajar anak audio visual. Rotasi dan Revolusi. jadi nanti ada tugas untuk anak-anak dikerjakan secara berkelompok ya. Berdasarkan video yang tadi saya tampilkan, silakan anak-anak menyusun pemahamanmu. Kamu boleh menggunakan peta pikiran ya. Silakan disepakati saja satu kelompok. Peta pikiran boleh. Terus ada juga mungkin ya Bu, saya mau langsung menyampaikan di depan kelas saja Bu, dengan langsung berbicara di depan temannya, itu juga boleh. Saya itu bisanya saya menulis seperti merangkum, misalnya kamu ada yang punya pendapat seperti itu juga silahkan. Bebas, tidak ada ketentuan dari bibit harus bentuknya seperti ini, tidak.
silahkan membuat sesuai dengan pemahamanmu masing-masing dan kamu mudah untuk belajar dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tahapan selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat produk sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Di situ terlihat ada yang membuat peta pikiran, ada yang ingin menyajikan atau presentasi secara langsung di depan kelas, dan juga ada yang ingin bermain sosiodrama atau role playing, berperan sebagai bumi dan matahari. sudah kita pelajari. Jangan hanya menjadi angin lalu masuk sini keluar sini, ya. Kamu ambil itu pelajaran yang sudah kita pelajari. Oh, ternyata manfaatnya untuk kehidupan saya seperti ini. Gitu ya. Sekian dulu pembelajaran kita. Silakan kamu istirahat dulu. Istilahnya lebih malu kita. Silakan istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan melanjutkan diskusi tindak lanjut atau tahapan ketiga dalam observasi yang kemarin. Karena kemarin saya sudah diskusi awal dengan Ibu Wiwit sebelum saya melaksanakan observasi. Lalu saya melaksanakan observasi di dalam kelas kemarin Ibu Wiwit di hari Senin. Nah, selanjutnya di tahapan yang ketiga ini akan melanjutkan diskusi tindak lanjut atau kegiatan pasca observasi. Seperti apa itu? Ikuti jalannya diskusi kali ini. Bu Wiwit, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu Aida. Alhamdulillah sehat ya Bu Wiwit ya. Sehat. Nah, Bu Wiwit, Ya. setelah Bu Wiwit melaksanakan observasi yang kemarin, Ya. bagaimana nih perasaannya? Dan jadi begini Bu, kebetulan kemarin itu kan anak-anak saya ajar tema 8, Iya. ya, tema 8 pada materi yang rotasi dan revolusi bumi. Iya, Nah, betul. kemarin itu saya menggunakan media berupa video Iya, yang betul. saya tayangkan melalui LCD dan anak-anak saya suruh mengamati. Iya. Nah, setelah mengamati, anak-anak itu saya berikan tugas. Tugasnya dikerjakan secara kelompok. Nah, tugas yang dikerjakan secara kelompok tersebut, setiap kelompok itu saya beri kebebasan. Dia boleh mengimplementasikan hasil pemahamannya dalam bentuk presentasi ke depan dengan berbicara langsung seperti orasi seperti itu, Iya. atau juga menggambarkan
seperti mind mapping ya, seperti peta pikiran itu. Betul. Dan juga ada yang, Bu, saya boleh praktek di depan teman saya yang jadi matahari, saya jadi buminya. Oh, silahkan. Saya memberikan kebebasan anak-anak seperti itu dengan harapan apa? Mereka punya cara tersendiri gimana bisa paham dengan materi. Iya. Begitu, Mbak Ida. Jadi perasaannya Bu Wiwit di sini bisa saya simpulkan, alhamdulillah sudah merasa senang karena bisa mengarahkan anak-anak untuk bebas ya, sesuai dengan bakat dan minatnya agar bisa memahami materi tersebut. Nah, begini Bu Wiwit, kalau setelah perasaannya Bu Wiwit senang, sekarang saya mau tanya refleksi. Tentunya kan pembelajaran itu pasti ada plusnya, ada kurangnya sedikit mungkin begitu nggih. Nah, refleksinya Bu Wiwit untuk kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin bagaimana? Kalau saya amati, saya rasakan dari awal mengajar sampai akhir. Ya mungkin anak-anak tertarik dengan video yang ditampilkan gitu, karena suara dan gambarnya juga jelas. Kemudian yang menurut saya masih menjadi kendala itu ketika anak-anak mengerjakan tugas kelompok. Memang itu menurut saya itu tantangan kita sebagai guru, karena semua anak itu tidak bisa kita samaratakan. Nah, ada anak yang terlibat aktif, bagaimana caranya dia bisa bekerja sama dalam kelompoknya untuk menghasilkan karya kelompok dengan sebaik mungkin. Tapi juga anak yang istilahnya pasrah sampai kancani, nah seperti namanya anak ya Bu, apalagi anak SD. Nah, itu saya juga sempat begini, oh anak-anak ini berarti memerlukan mungkin motivasi tambahan agar dia lebih semangat untuk kerjasama dalam kelompok, seperti itu. Oke, Bu Wiwit tadi menyebutkan motivasi tambahan. Menurutnya Bu Wiwit nih motivasi yang seperti apa nih yang bisa digunakan untuk murid agar mereka mau bekerja semua dalam kelompok? Kemarin saya gini, sempat berpikir setelah mengajar ini, oh saya juga merefleksi diri saya, mungkin pertanyaan yang saya sampaikan sebagai pemantik anak-anak mungkin masih kurang mengena, bahasanya mungkin kurang bisa diterima anak, sehingga anak masih kok kurang menarik ya seperti itu. Jadi saya punya rencana kedepannya, oke lah nanti mungkin saya akan membuat pertanyaan pemantik yang bisa lebih mengena ke anak-anak. Mungkin bisa juga melakukan ice breaking biar anak-anak lebih semangat. Ya, karena memang bisa kita pelajari bersama bahwa ice breaking itu kan untuk manajemen emosi juga ya Bu Wiwit. Jadi kadang-kadang anak-anak itu bukan karena mereka tidak bisa, tapi mungkin juga karena mereka belum siap saja untuk menerima materi itu. Mungkin begitu nggih Bu Wiwit ya? Oke, mungkin kalau dari metode ada yang mau Bu Wiwit tambah atau Bu Wiwit rubah begitu? Mungkin kalau untuk metode, karena kemarin juga terus terang anak yang maju dengan yang menggunakan temannya bermain peran itu ya Bu. Ada yang berdiri di tengah sebagai matahari, di sampingnya sebagai bumi, itu masih mengalami kebingungan. Masih mengalami kebingungan. Saya gini kan, bingungnya kenapa? Gini Bu, kita kan bawa globus sambil keliling. Nah ini selain muter sendiri kan juga saya harus muter Bu. Oh iya, memang mungkin dengan anak yang tipe kinestetik itu bisa paham ya mereka. Tapi mungkin untuk yang tipe pembelajar yang lain, mereka masih memerlukan seperti opo ya caranya aku iso ngerti seperti itu loh. Jadi mungkin untuk metodenya saya nanti anak-anak itu akan itu seperti apa? Ya bermain peran tapi lebih saya pertajam lagi nanti. Oh iya, berarti dengan metode role playing gitu ya Bu Wiwit ya, bermain peran. Baik Bu Wiwit. Nah, tadi sudah Bu Wiwit lakukan, langkah selanjutnya Bu Wiwit sudah paham. Nah, ini saya ingin bertanya, hal apa yang Bu Wiwit dapatkan setelah diskusi kita kali ini? Dari sini saya merasa semakin yakin, semakin mantap dengan metode yang akan saya gunakan selanjutnya. Itu apa ya Bu? Saya menjadi lebih percaya diri karena ada teman curhatnya gitu. Kalau selama ini kadang saya iki pas sopo rayo, saya seperti itu. Iya betul. Ya itulah gunanya rekan sejawat ya Bu Wiwit ya, bisa bertukar pendapat. Karena memang dari awal ditekankan di sini adanya observasi, tidak untuk menilai kinerjanya Bu Wiwit, tapi kita saling membantu. Mungkin nanti Bu Wiwit juga bergantian mengobservasi saya, karena kalau misalkan saya kesulitan bisa tukar pendapat dengan Bu Wiwit.
baik. Ya, terima kasih Bu Wiwit untuk waktunya. Semoga Bu Wiwit semakin yakin lagi selanjutnya untuk melangkah dan mengajar. Karena apa sih? Intinya kita adalah berpihak pada peserta didik, menghambakan diri kepada mereka. Terima kasih ya Bu Wiwit, semoga kita selalu tetap semangat. Demikianlah tadi serangkaian aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Aida Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.